Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana, NIM 1A1-19017, kelas ITPA 2019, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi pengemasan. Langsung saja. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu pengemasan. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, distribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik seperti gesekan, benturan, dan getaran. Kemudian, kemasan diartikan secara umum adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Lalu kita perlu mengetahui mengapa sih perlu adanya pengemasan produk. Kemasan pangan sangat diperlukan dalam dunia food service karena beragam makanan yang akan dijual ke konsumen terlebih dahulu ditempatkan dalam wadah atau kemasan. Selain untuk menjaga penampilan dan kualitas makanan, wadah kemasan pangan juga dapat meningkatkan nilai dan juga sebagai media promosi. Kemudian kita perlu mengetahui apa sih fungsi dari kemasan pangan tersebut. Fungsi kemasan pangan sebagai pelindung yang melindungi produk, baik dari pengaruh luar maupun dalam. Biasanya kemasan melindungi dari sinar matahari berlebih, kelembaban, dan sebagainya terhadap produk, serta melindungi dari pengaruh handling yang tidak benar. Dari bentuk, ukuran, warna, serta informasi-informasi yang ditampilkan pada kemasan dapat menimbulkan daya tarik, sehingga produk dapat dibandingkan dengan kemasan-kemasan sejenis lainnya. Kemudian kemasan sebagai alat pemindahan. Kemasan merupakan wadah bagi produk dan sekaligus dapat berfungsi sebagai alat pemindah dari satu tempat ke tempat lain dalam suatu jumlah berat atau jumlah yang tertentu. Dalam rangka menyampaikan barang-barang dari produsen kepada konsumen, kemasan mempunyai fungsi dan peranan untuk menjamin terlaksananya usaha tersebut. Seperti sebagai wadah atau tempat, peranan kemasan di sini adalah untuk memudahkan penyimpanan produk agar tidak berserakan dan bila mana akan dipindahkan atau diangkut, pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian, sebagai pelindung, dalam hal ini kemasan berfungsi sebagai pelindung dan tidak hanya sebagai pelindung produk yang dikemas, tetapi juga merupakan pelindung bagi lingkungannya di mana produk tersebut berada, seperti perlindungan terhadap udara, air, kemudian perlindungan terhadap zat volatil, perlindungan terhadap perlindungan produk sensitif terhadap oksigen, perlindungan terhadap bahan yang mengalami proses karbonisasi, perlindungan terhadap produk sensitif cahaya, perlindungan terhadap serangga dan roden, dan perlindungan terhadap bahan yang rapuh atau mudah pecah. Kemudian, apa sajakah jenis kemasan pangan? Terdapat beberapa jenis kemasan pangan seperti kertas. Kertas ada berbagai macam jenis kertas yang dikenal dengan sifat tertentu dan dengan aplikasi tertentu. Kertas dibagi dua dalam klasifikasi yang luas, ialah cultural papers atau fine paper dan industrial paper atau coarse papers. Kemudian ada plastik. Berdasarkan ikatan atau struktur bahan material digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu bahan polimer, bahan logam, dan bahan keramik. Plastik merupakan pemantul cahaya yang kurang baik. Hal ini dikarenakan pergerakan lambat dari elektron dalam bahan polimer yang lebih mudah menyesuaikan getarnya dengan cahaya, sehingga tidak dapat menyerap berkas cahaya. Plastik cenderung bersifat transparan atau translucent setidak-tidaknya sebagai lembaran tipis. Selain itu, beberapa jenis plastik bersifat fleksibel dan dapat mudah dibentuk khususnya dipanaskan. Meskipun istilah plastik dan polimer seringkali dipakai sinonim, namun tidak berarti semua polimer adalah plastik. Plastik merupakan polimer yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk yang berbeda. Jenis-jenis plastik daur ulang dan kegunaannya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama ada kode 1, PETE atau PET polyethylene terephthalate, biasanya dipakai untuk botol plastik yang jernih tembus pandang
seperti botol air mineral dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol-botol dengan bahan dengan kode 1 direkomendasikan hanya untuk sekali pakai. Jangan pakai untuk air hangat, apalagi yang panas. Kemudian ada kode 2, HDPE atau High Density Polyethylene. Biasa dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, direkomendasikan hanya untuk sekali pemakaian. Sebaiknya botol yang sudah tampak kusam dan banyak terdapat gosong tidak dipakai. Kemudian ada kode 2, HDPE atau High Density kemudian ada kode 3 yaitu PVC Polyvinyl Chloride. Adalah plastik yang paling sulit didaur ulang. Plastik ini biasa ditemukan pada plastik pembungkus dan botol-botol. Kandungan dari PVC yaitu DEHA yang terdapat pada plastik pembungkus dapat bocor dan masuk ke makanan berminyak. Bila dipanaskan, PVC bisa berbahaya untuk ginjal dan hati. Kemudian ada kode 4 yaitu LDPE atau Low Density Polyethylene. Biasa dipakai untuk tempat makanan dan botol-botol yang lembek. Barang-barang dengan kode 4 dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Bisa dibilang tidak dapat dihancurkan tetapi baik untuk tempat makanan. Kemudian ada kode 5 yaitu PP atau polypropylen. Adalah pilihan terbaik untuk bahan plastik terutama untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman seperti tempat menyimpan makanan, botol minum, dan terpenting botol minum untuk bayi. Karakteristik adalah biasa botol transparan yang tidak jernih atau berawan. Pilihlah simbol ini bila membeli barang-barang plastik. Kemudian kode 6 ada PS atau polistiren. Biasa dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum sekali pakai, dan lain-lain. Bahan poliestiren biasa membocorkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Kemudian ada kode 6 yaitu PS atau expanded polyethylene. Agak mirip dengan polistiren, tapi yang ini untuk jenis plastik seperti kotak, CD, gelas kristal, mainan anak, dan video kaset. Kemudian ada kode 7 yaitu odor, biasanya polikarbonat. Biasa didapatkan di tempat makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Kemudian ada aluminium foil. Foil adalah tak berbau, tak ada rasa, tak berbahaya, dan higienis tak mudah membuat pertumbuhan bakteri dan jamur. Kemudian ada edible film. Edible film adalah pengemas yang karena sifat-sifatnya dapat langsung dimakan bersama produknya yang dikemas. Salah satu contohnya adalah edible film terbuat dari bahan utama pati jagung, banyak mengandung amilosa. MDI produksi oleh America Maize. Produk pembungkus ini sangat lunak, dapat direntangkan sedikit buram dan larut dalam air. Kemudian bentuk-bentuk kemasan dari bahan pengemas yang fleksibel. Bahan pengemas elastis dapat dibuat menjadi berbagai bentuk kemasan, diantaranya sebagai pembungkus kantong atau sak, dan tabung atau botol tekan. Kemudian kita perlu mengetahui apa sajakah komponen pelengkap kemasan pangan. Pada bahan kemasan sering ditambahkan bahan-bahan lain yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kemasan dan daya tarik kemasan tersebut. Komponen-komponen tersebut diantaranya yaitu pita perekat. Pita perekat ini digunakan untuk menutup kotak yang terbuat dari kertas, karton, dan papan. Kertas bergelombang, pita perekat ini digunakan untuk sudut-sudut dari kotak papan kertas sehingga dapat meningkatkan kekuatannya. Pita perekat ini mudah melekat, dapat dicetak dan dihiasi sehingga meningkatkan daya tarik produk yang dikemas. Perekat yang digunakan pada pita antara lain adalah dextrin dan resin sintetik. Kemudian ada pita sensitif tekanan. Pita sensitif tekanan adalah pita yang dapat dipakai pada bermacam-macam permukaan dengan hanya menggunakan tekanan tangan. Pita-pita ini mempunyai kekuatan menahan dan dapat melekat pada bahan dengan baik pada suhu kamar. Kemudian ada label.
Label merupakan bagian yang penting dari kemasan. Tujuan utama dari label ini adalah untuk memudahkan dalam mengidentifikasi produk, mengenal nama pabrik, dan menghitung jumlah produk. Dalam pemberian label, hal yang penting adalah identifikasi produk, sehingga produk yang berbahaya dapat diingatkan pada label. Namun demikian, pemberian label mempunyai tujuan samping, yaitu sebagai reklame dan alat promosi dalam penjualan. Nilai produk dapat ditingkatkan beberapa kali dengan membuat desain label yang menarik. Kemudian ada stiker. Stiker adalah label yang kecil dengan perekat di bagian belakangnya. Stiker biasanya digunakan untuk iklan mobil, etalase, dan iklan produk di mobil-mobil. Pada stiker terdapat perekat yang sensitif tekanan. Stiker saat ini sering sekali digunakan karena mudah memakainya. Kemudian ada strapping. Strapping diberikan pada kemasan sebelum dikirimkan. Strapping terbuat dari logam atau plastik, contohnya nilon dan rayon. Strapping dapat mengemas dengan rapat. Strapping dari logam amat stabil dalam kondisi bagaimanapun, tetapi sangat tegang dan sulit untuk merubahnya. Strapping dari plastik mempunyai keuntungan karena kelenturannya sehingga tetap kuat meski kemasannya menyusut. Kemudian ada bantalan pelindung. Bantalan pelindung dibutuhkan untuk melindungi produk yang dikemas dari getaran dan guncangan selama penanganan dan transportasi. Bantalan pelindung ini sangat penting terutama untuk mengemas produk-produk yang rapuh dan mudah pecah, seperti gelas, pecah belah, alat elektronik, televisi, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Adapun kurang dan kelebihannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.